Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya, silakan tampilkan. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu yang punya Alkitab bisa melihatnya di dalam surat Petrus 1 ayat pasal 2 ayat yang ke-9. Jadi 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Nah, ini firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Dan saya mengajak kita untuk mencoba merenungkan satu tema, yaitu status menentukan kualitas. Status kita sebagai anak-anak Tuhan, itulah yang membuat kita tetap berdiri teguh, kuat, ya, dan kita sungguh-sungguh ya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Bunyinya demikian, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka kita tahu bersama bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang menulis firman Tuhan ini yang luar biasa. Ya, ada beberapa poin yang sangat penting yang dia sampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan pada bagian di dalam Alkitab yang sudah kita baca. Nah, Petrus memulai mengingatkan kita orang percaya, khususnya bahwa mereka mempunyai suatu panggilan yang mulia dan warisan surgawi di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi poin penting ketika Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama siapa Petrus. Ya, semua kita tahu di dalam kitab Injil bagaimana Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dia gagal untuk setia kepada Tuhan dalam situasi kondisi, ya, dalam perjalanan hidupnya. Ya, kita tahu bersama apa yang terjadi dengan kehidupannya. Poin yang berikutnya mau mengatakan bahwa iman dan kasih, ya, orang percaya ini akan diuji dan dimurnikan sehingga akan mengakibatkan pujian, hormat dan kemuliaan pada saat kedatangan Tuhan. Jadi memang pada zaman awal-awal mula kekristenan mengalami ujian yang luar biasa, mengalami penganiayaan yang luar biasa, tetapi itu akan mendatangkan hormat pujian kepada Allah ketika Dia datang kembali. Nah, akhir-akhir ini kita sedang menghadapi ujian, ya. Semua bangsa-bangsa sedang menghadapi ujian yang luar biasa dengan pandemi ini. Kita nggak lihat, kalau musuh yang kita bisa lihat masih enak, tapi ini nggak lihat. Kita disuruh pakai masker semuanya. Saya tadi pagi ke pasar, gitu, dan jaraknya bukan 1 meter, jaraknya cuma 5 cm. Kadang-kadang sudah langsung bilang, jangan tabrak-tabrakan begini dong. Tapi bagaimana di pasar? Gitu. Udah pergi lihat ikan lagi susah lagi dapatnya. Ya, itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ujian yang Tuhan izinkan kita alami akan mendapatkan penghormatan, ya, akan mendapatkan kemuliaan pada saat Yesus datang kedua kali. Saudara, ada yang mengatakan bahwa akhir ini adalah akhir zaman, di akhir paling akhir zaman. Kita nggak bisa bilang begini, tunggu Tuhan, jangan dulu.
Aku belum menikah, gitu. Nggak bisa. Tunggu Tuhan, aku belum, rencananya mau beli mobil tahun depan. Nggak bisa. Kalau dia akan datang, dia akan pasti datang, gitu. Poin yang paling penting bahwa kita siap ketika dia datang menjemput kita. Itu yang paling penting, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berikut ya, kita bisa lihat bahwa keselamatan yang besar ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama, gitu. Disampaikan kepada setiap kita. Nah, Petrus memulai dengan kata di dalam ayat yang ke-9, tetapi kamulah, gitu. Saya dan saudara, bangsa yang terpilih atau pantata etni, suku-suku bangsa. Setiap kita berasal dari latar belakang yang berbeda, dan kita dipilih oleh Allah. Sebelumnya Petrus membicarakan penolakan. Di ayat yang ke-7 ke-8 itu kan bicara soal penolakan, meremehkan, ya. Itu ayat 7-8 gitu. Jadi Petrus kembali membicarakan keadaan orang pilihan atau orang percaya. Nah, dia menyampaikan beberapa poin di sana yang luar biasa maknanya. Yang pertama, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi kata yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Kata yang kedua, imamat yang rajani. Kata yang ketiga adalah bangsa yang kudus. Kalimat yang keempat adalah umat kepunyaan Allah. Tapi jangan lupa, ada kalimat yang bagian akhir di situ adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Apa perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita? Kita akan lihat nanti. Bangsa yang terpilih, saudara, bahwa seorang percaya kepada Kristus membuktikan bahwa dia adalah orang pilihan. Jadi ketika saya dan saudara mengambil keputusan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya dan saudara adalah orang pilihan. Di sini Petrus mau mentransferkan kepada kita bahwa semua atribut bagi orang Israel itu ditransfer kepada gereja saat ini. Saya dan saudara adalah orang pilihan. Di dalam perjanjian lama, orang pilihan itu adalah orang Israel. Iya kan? Dalam pulpit komentari jelaskan begini, batu penjuru itu pilihan dan berharga. Batu hidup yang dibangun di atasnya juga pilihan. Itu di dalam halaman yang ke-71. William Barclay juga bilang begini, hak membawa dengan tanggung jawab orang Kristen dipilih supaya ia bisa menjadi anak yang taat dari Allah. Ia dipilih bukan untuk melakukan seperti yang dia ingini, tetapi untuk melakukan seperti yang diingini oleh Allah. Jadi kita dipilih supaya kita melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, bukan apa yang kita kehendaki untuk kita lakukan. Saudara sudah berbeda ketika saudara mengambil keputusan untuk percaya. Saudara sudah berbeda dalam tindakan dan perbuatan dan pikiran kita. Sama halnya ketika bangsa Israel diambil di tanah Mesir, dibawa keluar dari perbudakan 450 tahun kurang lebih, mereka hidup tanpa mengenal Allah yang benar. Mereka hidup sebagai budak, tapi Allah memilih mereka dan mengingatkan kembali perjanjian yang Allah sampaikan. Dan itu yang dilakukan oleh Allah. Allah mau mereka melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalimat yang kedua adalah imamat yang rajani. Nah, artinya ini berarti bahwa setiap orang Kristen mempunyai hak masuk kepada Allah. Jadi saudara dan saya ketika percaya Tuhan, saudara bisa menyediakan waktu untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Di dalam pujian dan doa kita bisa langsung kepada Tuhan, langsung kepada Allah, tidak lagi melalui imam pada waktu itu.
saudara bisa langsung untuk berdoa. Saudara bisa berlutut di hadapan Tuhan untuk menyampaikan semua pergumulan kita di hadapan Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan mau kita datang kepada Dia. Akhir-akhir ini saudara. Nah, mulai besok tanggal 12 kita disuruh tinggal di rumah selama kurang lebih 2 minggu. Itu pun masih ditinjau kembali. Kalau masih naik COVID-nya, maka ditambah waktunya. Kita nggak tahu kapan ini berakhir. Jalan satu-satunya kita harus masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya dan saudara diberikan status imamat yang rajani, saudara. Saudara boleh langsung berteriak kepada Tuhan, kepada Allah. Bapa di sorga. Saudara mungkin nggak pernah berdoa, berteriak kepada Tuhan. Saudara bisa melakukan itu tiap-tiap saat di hadapan Tuhan. Apa maksudnya kata rajani bagi orang Kristen? Ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama dalam arti rohani orang Kristen memang adalah raja. Kita bisa lihat dalam ayat Wahyu 3:21 dan seterusnya. Saya punya slide, ada 60 slide, jadi saya lanjut. Ya, orang Kristen disebut imamat yang rajani karena orang Kristen melayani raja di atas segala raja. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku melayani Engkau raja di atas segala raja. Saya berdoa sudah 7 tahun belum dikasih Tuhan. Enggak tahu kapan dikasih atau enggak. Ya saya hanya bersyukur, yang penting saya sudah bilang sama Tuhan. Bersyukur aja. Amin. Agak ragu ya, kita masih berbuat dosa di bumi itu banyak sekali. Kita dibilang orang kudus. Kudus dari mana? Nanti lagu kayak Kidung Jemaat pula. Iya kan? Kudus diganti kudis. Tapi kita adalah orang-orang kudus bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita tidak berdosa, tapi karena kita dipilih, dikhususkan oleh Allah. Itu artinya saya dan saudara adalah orang kudus. Berkata bilang begini, orang Kristen telah dipilih supaya ia bisa berbeda dari orang yang lain. Itulah perbedaannya kita dengan orang yang lain. Saya dan saudara dipilih oleh Allah, artinya saudara dikuduskan, dikhususkan oleh Allah. Berbeda dengan orang lain. Perbedaan itu terletak dalam fakta bahwa ia didedikasikan pada kehendak Allah dan pada pelayanan Allah. Itu perbedaannya. Gitu. Renungkanlah dalam hidup kita. Apakah hidup saudara, saya dan saudara didedikasikan untuk kemuliaannya atau tidak? Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah kudus itu adalah orang yang didedikasikan untuk Allah. Kalimat yang keempat, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat di dalam kitab Injil Yohanes ada satu ayat yang Yohanes bilang begini. Yesus pun bilang, menegaskan hal ini. Tidak ada seorang pun yang merebut engkau dari tangan Bapa. Itu artinya bahwa kita adalah orang yang kepunyaan Allah sendiri. Tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Iblis sekalipun tidak bisa merebut kita dari tangan Bapa. Kenapa tidak bisa merebut dari tangan Bapa? Karena Dia adalah Bapa yang berkuasa, Allah yang maha besar. Tidak ada seorang pun yang merebut kita dari tangan Bapa. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saya dan saudara ketika mengambil keputusan untuk percaya Dia, maka kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Mereka juga mengutip bilang begini, mengatakan bahwa seringkali sesuatu menjadi penting dan berharga karena sesuatu itu menjadi milik dari seorang yang penting atau terkenal. Saya dan saudara berharga karena yang memilih dan memiliki kita adalah orang yang terkenal, pribadi yang paling agung, pribadi yang maha besar, pribadi yang berkuasa.
alam semesta. Itulah yang memilih kita dan memiliki kita. Dan itu luar biasa, saudara. Orang Kristen menjadi penting. Karena apa? Karena ia menjadi milik Allah. Saya ingat salah satu tokoh motivator, Nick Vujicic. Saudara pernah membaca dan pernah mendengar dan pernah nonton ceritanya, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa dia lahir, ya, tanpa kaki, betul, tanpa tangan, apalagi, yang jelas dia pendek, tanpa kaki dan tanpa tangan. Umur 10 tahun dia ingin bunuh diri karena dia tidak terima dengan kondisinya. Tapi ibunya begitu mensupport dia, dan ibunya memberitahukan kepada dia ada seorang yang cacat yang berhasil dalam hidupnya. Dan dari situ dia terinspirasi. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Yeremia yang membuat dia semangat. Saudara, dia memperoleh gelar 2 sarjana, tanpa kaki, tanpa tangan. Dan dia menjadi motivator yang luar biasa. Dia mengalami pergumulan. Dia mengatakan, Tuhan, apakah Engkau adil dan mengasihi saya? Kalau Engkau adil dan mengasihi saya, mengapa saya lahir tanpa tangan dan tanpa kaki? Itu pergumulan yang dia hadapi. Tapi ketika dia melihat bahwa Allah punya rencana yang ajaib dalam hidupnya, dia tahu siapa pemiliknya, maka dia bebas dan dia merdeka. Dan dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebutan-sebutan yang terhormat ini dulunya diberikan kepada bangsa Israel. Dan itu diberikan kepada saya dan saudara saat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada perjanjian lama tidak ada orang, tidak ada kalimat ini diberikan selain bangsa Israel. Dan semua sebutan ini menjadi milik kita ketika kita menjadi milik pribadi yang terkenal, yaitu Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus. Di dalam Keluaran pasal 9 ayat 6 dijelaskan di sana, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Berulang kali Allah menyampaikan kepada Musa, berulang kali disampaikan, kamu itu adalah milikku. Dan itu juga diingatkan, diulang-ulang kepada setiap kita. Saya dan saudara adalah milik Allah. Oleh karena itu jangan ragu untuk melakukan segala sesuatu untuk Dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang minder atau orang Kristen minder. Sekarang ini lagi heboh kan di berita. Saya dapat WA juga di Bandung, harus bayar 4 juta karena ayahnya meninggal karena COVID, karena dia orang Kristen. Katanya begitu. Hanya orang non-Kristen yang gratis untuk dikubur. Saudara, kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, saudara. Tapi saya percaya kita semua memahami dan mengerti Allah yang kita percaya itu tidak pernah menolak sedetik pun dalam hidup kita. Nah, kita bisa membaca dalam Ulangan 7 ayat 6 sampai dengan 7. Kita bisa lihat di sana. Sekarang sebutan tersebut diberikan kepada gereja. Oke. Janji-janji yang besar yang dibuat oleh Allah kepada umatnya, Israel digenapi pada gereja atau Israel yang baru. Janji-janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Oke, saya terus. Nah, Calvin mengatakan begini, ia menguduskan kita secara alamiah, terpolusi. Ia memilih kita pada waktu kita tidak bisa mendapatkan apapun. Dalam
kita kecuali kotoran dan kebusukan, kehinaan. Ia membuat miliknya yang istimewa dari sampah, dari ampas yang tak berharga. Ia menganugerahkan kehormatan imam pada orang yang duniawi. Ia membawa budak atau pengikut setan, dosa dan kematian kepada penikmat dari kebebasan rajani. Luar biasa. Memang betul, saudara. Apa yang dikatakan oleh Calvin betul. Kita ini sampah, saudara. Tapi dia memilih kita. Saya teringat ilustrasi seperti ini. Semua jeruk sudah busuk dibuang di tong sampah. Tapi ada orang yang datang memilih jeruk-jeruk itu untuk dijadikan jus yang nikmat dan enak. Saudara, Allah mencari kita di tempat sampah. Dan dia memilih kita, dia bersihkan kita dari kebusukan. Dia bersihkan, baru kemudian dia kuduskan kita, dia sucikan kita. Dan dia jadikan kita berharga. Dunia ini menganggap kita sampah. Tapi Yesus, Allah kita yang kita sembah, menjadikan kita berharga dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa dan untuk apa Petrus membicarakan pentransfer gelar-gelar Israel kepada gereja saat ini? Calvin mengatakan bahwa Petrus seakan-akan mengatakan semua gelar-gelar Israel sekarang ini menjadi milik kita. Dan karena itu berhati-hatilah supaya jangan ketidakpercayaanmu merampok semua itu darimu. Ketidakpercayaan kita merusak apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ketidakpercayaan kita merusak apa yang Allah telah janjikan dalam hidup kita. Itu yang harus kita jaga sampai detik kita menghadap Tuhan. Criswell, saya baca bukunya, dia bilang begini: apa yang engkau katakan ketika engkau ada di hadapan Allah yang Maha Kudus? Apa yang engkau akan katakan ketika engkau ada dalam penghakiman terhadap dari Allah yang Maha Agung dan Mulia itu? Semua tuduhan akan diberikan kepada kita dan tidak mengandung positif. Tapi semua kita bisa katakan, karena Yesus mati di atas kayu salib, maka aku dibenarkan. Ketika Allah juga mengatakan segala sesuatu yang kita buat, maka kita bisa bilang Yesus telah membayar semua hutang itu. Nah, oleh karena itu, jangan sampai ketidakpercayaan kita merampok semuanya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungkanlah itu semuanya dalam hidup kita supaya kita dapat melakukan ini. Apa? Kalimat terakhir yang dia bilang, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan besar bagi orang bisnismen ketika dia mendapat proyek triliun. Bagi mahasiswa ketika dia dapat cum laude, summa cum laude. Tapi bagi orang percaya, ketika ia dilayakan oleh Tuhan, dia semua hutang-hutang dilunasi. Hutang dosa, perbuatan-perbuatannya yang harusnya dia ada di dalam neraka yang kekal. Tapi engkau tidak ada di situ. Engkau bersama-sama dengan Bapa di sorga. Seperti Yesus bilang begini, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Saudara, ini adalah hak istimewa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena ada banyak orang yang sudah meninggal tanpa percaya kepada Kristus. Dia tidak akan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Dan ini hal yang luar. Inilah mujizat yang terbesar yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya tugas yang penting yang Petrus sampaikan, yang Yesus juga sampaikan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, jangan lupa ada tugas ilahi kita, yaitu dari Dia yang kita alami dalam hidup kita.
untuk menyampaikan, aku nggak layak, tapi Dia yang melayakkannya. Aku nggak selamat, tapi Dia menyelamatkan saya. Dan ini menjadi tugas penting. Renungkanlah ini. Apakah kita sudah menjadi bagian untuk membawa orang mengenal Dia yang hidup, yang kita percayai. Mari kita satu di dalam doa.